Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam agamaku, dalam video kali ini kita akan menyimak sebuah momen yang cukup unik tapi tetap penuh makna. Seorang bapak non-muslim terlihat begitu semangat mempertahankan keyakinannya bahwa Yesus itu Tuhan. Namun seperti biasa, Ustaz Yusuf menanggapinya dengan santun, memberi penjelasan yang menenangkan dan membuat kita semua bisa belajar. Simak pembahasannya sampai selesai biar kita mendapatkan pelajaran berharga tentang bagaimana berdialog dengan bijak. Jangan lupa dukung channel Islam Agamaku dengan cara subscribe, like, dan share video ini agar dakwah santun seperti ini bisa terus berkembang. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda jangan menyatakan yang demikian kepada saya. Saya lebih percaya Yesus daripada Anda. Kalau Yesus ngomong ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil, sebab aku tidak mengikuti kehendakku sendiri, melainkan kehendak yang telah mengutus aku. Lebih percaya dia, Yesus, saya daripada ente gitu. Kalau Yesus udah bilang aku kagak berkuasa atas diriku sendiri, ya nggak usah dipaksa-paksa gitu. Ya dia berkuasa. Hoak aja. Udah Selesai belum? Anda hanya menyatakan perkataannya yang aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda hanya mengutip itu. Sebelum dia menyatakan itu, sudah saya katakan tadi, dia yang berkuasa atas manusia. Nah, dipaksa lagi kan berkuasa katanya. Udah dibilang kata Yesus dia tidak berkuasa. Bang, satu yang perlu Anda catat ya, Yesus bilang sendiri dia tidak berkuasa, tidak dapat berbuat apa-apa. Kagak usah Anda paksa dia berkuasa. Udah dibilang juga dari tadi. Ya aduh, kayak gimana sih? Selesai belum? Udah selesai belum? Ya iya, jangan dipaksa dia berkuasa. Dia ngaku sendiri dia tidak berkuasa. Saya mengutarakan, Anda jangan potong ya. Bisa nggak? Saya dengar dulu apa yang mau Anda sampaikan. Dia bisa buat mujizat yang saya katakan tadi. Dia bisa menghidupkan orang yang mati. Waduh. Dia bisa menghidupkan orang yang mati. Terus? Siapa manusia yang bisa menghidupkan orang yang mati? Tidak ada. Oh, baik. Yang terus bisa melihat. Yang tuli bisa mendengar. Oh, terus? Dinyatakan di sini aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Itu dia dalam kemanusiaannya. Dia itu hebat. Dalilnya dalam kemanusiaan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa itu dalam kemanusiaan. Jadi dulu jadi Tuhannya. Oh gitu. Jadi waktu dia menghidupkan orang mati itu, Bang, ya bentar. Waktu dia menghidupkan orang mati jadi on lagi jadi Tuhannya gitu maunya. Makanya saya katakan tadi kepada Ustadz, Anda memahami Alkitab itu setakat mana? Ya iya. Tadi kan Anda bilang waktu dia berkata tidak dapat berbuat apa-apa, dulu jadi Tuhan. Kan kayak gitu. Nanti waktu dia membangkitkan orang mati, on lagi Tuhannya, kan kayak gitu. Mungkin ada saklar kali ya di belakang Yesus gitu buat diketik on off gitu ya. Kuasanya ada, kuasa dia ada. Sudah saya nyatakan kepada Anda, siapa manusia di dunia yang bisa menghidupkan orang mati, dia akan saya sembah. Waduh. Kecuali Yesus Kristus. Iya. Siapa? Ada? Ada. Kalau Anda mau ke pedalaman Dayak, nanti saya bawa ya upacara ritual Dayak menghidupkan orang mati. Tunjukkan. Datanglah dulu ke sini ya.
Orang mati 4 hari bisa dibangkitkan. Oh, tapi mati lagi kenapa? Itu tidak ada dinyatakan seperti itu. Saya tidak perlu yang itu. Kalau mati lagi ya sia-sia juga. Apa pula kalau dia mati lagi juga sia-sia. Iya, pasti akan mati. Tipuan Semua berarti orang itu katanya udah mati menghidupkan orang mati kan gitu. Dosanya, Pak Ustadz. Bang. Semua orang mati akan orang hidup akan mati akan dosanya. Karena Bang, dosanya ya. kata Anda kan dia menghidupkan orang mati, betul? Orang hidup akan mati akan dosanya. Oke. Kalau dia menghidupkan orang mati, yang dihidupkannya tadi mati pula juga atau hidup lagi, hidup kekal selamanya dia? Orang yang hidup akan mati semua. Karena apa? Karena dosanya, Pak Ustadz. Udah. Baik, boleh saya tanya ya? Dia menghidupkan orang yang mati tadi. Udah. Disitulah dia menunjukkan kuasanya. Tapi orang Baik. banyak yang tidak percaya. Ya. Sekarang saya Banyak tanya orang Anda. tidak percaya. Baik. Bang, berarti kematian itu gara-gara dosa? Jelas. Oh, baik. Sekarang saya mau tanya. Bayi yang baru dilahirkan ibunya lalu dia mati. Itu kenapa? Padahal dia belum berdosa. Anda tidak mengerti apa yang saya utarakan. Semua manusia yang hidup di dunia akan mati. Kenapa bisa mati? Karena dosa yang sudah Baik. turun-temurun dari Adam. Iya, tahu itu pernyataan Anda. Sekarang saya tanya, bayi yang Itu baru betul. dilahirkan ibunya, perhatikan pertanyaannya. Bayi yang baru dilahirkan ibunya, lalu dia mati. Mati gara-gara apa tuh? Padahal dia belum berdosa. Setiap manusia itu Hmm. berdosa, Ustadz. Kalau begitu Bayi yang baru lahir ngelakuin dosa apa, Bang? Dia baru dilahirkan ibunya, lalu meninggal. Dosa apa yang dilakukan bayi itu? Tapi mati juga. Kacau juga kau ini. Ini Pak Ustadz ya, Anda menyatakan bayi itu tidak berdosa ya? Oh, Ya, benar. oh. Jadi kalau perempuan yang keguguran itu berarti yang bagaimana belum? Itu masih baru memulai. Kenapa bisa mati? Aduh. Bang, ya. Anda jangan Bedakan yang begitu. keguguran Anda dengan tidak yang masuk udah akal. dilahirkan. Ya, bedakan. Si Anda tidak masuk akal. Bentar, itu Anda sudah nggak masuk dilahirkan. akal. Bedakan dulu yang mana yang mana keguguran, yang mana yang dilahirkan. Oke? Bagaimana dengan yang belum dilahirkan? Dia Ah. masih Bang, belum ada, masih Bang. dalam rahim. Kenapa Bang, bisa kalau mati? dalam rahim kita belum lihat bentuk bayinya. Gimana sih? Belum berbentuk bayi berarti. Yang namanya bayi itu, Bang, manusia udah dilahirkan. Kita masuk akal, berbicara yang masuk akal dan Bang, berpikir Anda dengan tahu nggak moral. bahasanya di dalam perut ibu Anda itu bayi menyatakan tadi di sini Bang ya, yang di dalam perut yang Anda maksud itu namanya masih janin, bukan bayi. Paham? Lalu yang janin ini keguguran beda konteksnya. Yang saya katakan kepada Anda ya, bayi yang baru dilahirkan, kalaunya saya ngomong bayi artinya manusia ya, berbentuk manusia yang baru dilahirkan. Nah gitu. Paham? Bukan janin ya, tapi manusia. Nah, dia itu mati juga. kan saya tadi sudah utarakan. Manusia akan mati. Kenapa? Semua manusia akan mati karena dosanya. Baik, karena dosa, betul? Pan saya mati dalam kemanusiaannya 3 hari dia bisa bangkit. Sekarang dan saya mau naik. tanya dulu ya, kalau mati karena dosa, bayi yang baru dilahirkan ya, yang belum bikin dosa, itu kenapa jadi mati? Ustaz, kalau berpikir kita ke situ secara sehat, Lah, yang saya katakan tadi, bayi, Anda mengatakan hanya bayi yang lahir, eh, ya, itu suci. Kalau lahir suci ya,
Suci, nggak berdosa, nggak berdosa bayi tadi ya. nggak berdosa gitu. Nah, jadi kalau dia masih belum jadi itu berdosa. Belum Mati. bayi namanya. Jadi itu belum bernyawa maksud Anda? Janin. Iya, masih janin Tidak bentuknya. bernyawa. Oke, kalau 9 bulan bayinya mati belum waktunya untuk Kalau dilahirkan, dikeluarkan baru jadi Kalau bayi belum namanya. Aduh. Kayak gimana sih kau ini ya membedakan janin dengan bayi aja susah kali gitu. Aduh. Kalau yang di dalam perut meskipun 9 bulan namanya janin masih ya. Kalau udah dikeluarkan baru bayi namanya. Gimana sih? Aduh. bicara tentang keimanan Anda, narasi Anda yang saya bawa. Hah? Apanya? Ya sudah, sekarang saya mau tanya, bayi yang baru lahir dia itu mati ya, itu mati gara-gara apa coba? Aduh, Ustadz. Nah, loh, sampai teman-teman di bawah aja bosan lihat Anda loh, turun-turun katanya. Enggak. Kayak gimana tuh penonton aja udah bilang Anda turun, enggak ada kualitasnya berarti Bang, ya. Orang yang menonton, 20.000 orang yang menonton, mereka cukup menilai. Ya iya, makanya mereka nyuruh Anda turun tuh. Penilaian tahu tuh dah ya, kalau mereka nyuruh turun penilaian mereka kepada Anda kayak gimana? Makanya narasi Anda itu yang bagaimana, yang masuk akal. Ayo kita diskusi lintas iman. Iya, saya bertanya sekali lagi dan Anda harus jawab Saya ya. boleh bertanya nggak? Saya boleh Sekarang bertanya nggak? saya mau tanya dulu. Manusia mati karena dosa, betul? Betul. Hah? Betul. Sekarang bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya juga bisa mati. Itu gara-gara apa? Padahal dia belum bikin dosa. Kenapa yang saya tanya itu gara-gara kurang vitamin, kurang apa? Banyak. Waduh. Berarti ya mati itu bisa jadi karena kurang vitamin berarti. Bukan cuma karena dosa. Bisa jadi kurang vitamin, kurang makan, bisa jadi. Artinya apa? Bukan tolak ukur manusia itu mati gara-gara dosa, bukan jadinya. Kacau juga ini teman-teman ya. Artinya apa? Dosa itu bukan menjadi tolak ukur manusia kematian manusia, bukan. Kalau Anda aja jawab kayak gitu, bisa jadi dia kurang vitamin, kurang makan. Berarti manusia mati bukan karena dosa, tapi manusia mati karena kurang makan. Nah, kayak gitu. Manusia mati karena kurang vitamin. Atau bagaimana? Nah, kan yang Anda nyatakan tadi ya, yang Anda nyatakan di awal, manusia mati karena dosa, kan gitu, oke? Bukan karena vitamin, ya. Akhir dia belum bikin dosa, tapi bisa mati. Itu kenapa tuh? Itu tidak ada dituliskan dalam keimanan. Aduh. Aduh. Berarti apa tadi?